para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah di malam yang cerah atau mendung dengan bisa istiqomah hadir, mudah-mudahan betul dalam sabdan al-istiqomah afdal min alfi karomah. Istiqomah luwih apik ketimbang 1000 keramat. Muga sampeyan iki dadi wong sing keramat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, di bulan Maulid ini kita angkat tema manusia super. Begitu terbayang, begitu terdengar kata manusia super, mungkin bayangannya Superman, atau Koco, sing cyber. Tapi yang saya maksud di sini, sebagaimana di pemaparan pada materi, adalah manusia yang luar biasa. Bapak-bapak sekalian, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan ini bukan bulan mulia. Bulan ini adalah bulan biasa-biasa. Karena bulan mulia itu telah ditetapkan oleh Allah ada 4. Istilah Al-Quran itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Dijelaskan oleh baginda Rasul, salah satu mutawaliyah wa wahidun fardun. Dari 4 itu yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 sendirian, yaitu bulan Rajab. Tambah 1 lagi namanya Sayyidus Syuhur, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Jadi ada 5 bulan yang mulia, dan itu tidak termasuk di dalamnya bulan Rabiul Awal. Namun demikian, bulan Rabiul Awal ini menjadi istimewa, bukan karena bulannya yang istimewa, tapi kejadian di dalamnya yang istimewa, yaitu lahirnya manusia yang paling mulia sejak raya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan ini katur mulia. Nah, seandainya Rasul dilahirkan bulan Ramadan, orang pasti ngomong, wah, kan Nabi pantesan mulia oleh barokai muliane bulan Ramadan. Rasul kok lahir di bulan Muharram, wah, Rasul itu oleh barokai Muharram. Nah, barang Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang biasa-biasa, maka ini murni menunjukkan kemuliaannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kemuliaan Kanjeng Nabi, barokai nang bulane dadi bulan istimewa. Maka kita yang menjadi manusia biasa-biasa dengan mengingat Kanjeng Nabi, dengan cinta sama Kanjeng Nabi, muga-muga dadi katutan dadi wong mulya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu sekalian, maka di bulan mulia ini, di bulan berbahagia ini, ayo kita bahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Jangan susah, apalagi menangis. Karena Ibnu Katsir meriwayatkan, inna iblis ranna arba'a ranna. Sesungguhnya iblis itu menangis, teriak-teriak menangis itu jerit-jerit 4 kali. Kapan itu? Yang pertama hina lu'ina, pertama tatkala dilaknat oleh Allah. Yang kedua wahina ubil tatkala diturunkan ke bumi. Yang ketiga adalah hina unzilat suratul Fatihah, tatkala diturunkan surat Fatihah. Dan yang keempat hina ulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Kanjeng Nabi dilahirkan. Jadi pas Kanjeng Nabi lahir, iblis nangis. Maka di bulan ini nggak usah sampai nangis ya. Saya tak bodoh karo. Sana 10 nih ngomong. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis ini macam setan. Cara ini Gus Dur, ibu dan Gus Dur. Cara ini Gus Dur itu setan itu macam-macam. Ada setan dari bangsa jin. Nah, setan bangsa jin ini cara musimnya apa? Diwacana ayat kursi lain.
Jadi Gusdur. Jadi lek setan bangsa jin diwacana surat kursi, belayu setan. Tapi ada setan yang kedua, bentuknya manusia, yang nggak mempan kalau dibacakan ayat kursi. Setan jenis ini baru musiknya harus dilempar pakai kursi, kan? Dipanang pakai kursi baru mulai. Dan yang paling repot, ini katanya Gus Dur, saya cuma menirukan, ini katanya Gus Dur. Ada satu jenis lagi yang aneh. Apa itu Gus? Setan yang di Senayan, kerjaannya rebutan kursi. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi itu manusia yang super. Ini sebagaimana disebutkan di dalam syairan itu. Jangan juga mungkin familiar. Muhammadum basyarul kabasyari bal huwa kal yaquti bainal. Jadi Kanjeng Nabi itu basyar, manusia. Basyar itu dari kata basyarah. Basyarah itu artinya kulit. Menungso disebut basyar, yang dari kata basyarah kulit. Karena memang yang nampak manusia itu kulitnya. Ini yang membedakan dengan kera. Kera itu anatomi tubuhnya mirip-mirip dengan manusia. Cuma bedanya apa? Dan kelihatan kulitnya karena dominan bulu-bulunya. Kalau menungso ketok seperti basyar. Kemudian basyarah, ada juga bisyarah. Bisyarah itu artinya berbunga. Karena basyar menungso itu cenderung lebih suka bisyarah, lebih suka berbunga. Dari kata bisyarah itu kemudian ada wajah yang berseri-seri, berseri-seri dari sulit, ya. Kanjeng Nabi itu manusia, lahir basyar, tapi bukan seperti manusia. Kanjeng Nabi disebut manusia karena beliau itu makan, minum, tidur, dia beristri, dia capek, dia perang, dia luka, dan seterusnya. Itu manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Loh kok iso manusia, tapi itu juga manusia. Maka jangan heran, foto-foto waktu. Dua kali aku dibayar aja, foto-foto waktu. Ono waktu koral, ono waktu merah 5. Waktu merah 5 ini kayak ditol gitu, 3 miliar. Nah 3 miliar itu waktu koral dapat berapa gitu? Pada saat gunung, ya. Seperti itulah kan kita di manusia, tapi bukan seperti manusia. Seperti waktu merah 5, foto-foto waktu merah 5, mau ngarani itu waktu, karena bukan waktu biasa. Syairan ini syairan ini ada kisah menarik dengan yang terjadi dengan syair. Ada seorang ulama kelahiran Tunisia. Ini Syekh Abul Mawahib Asy'ari, atau yang dikenal dengan Ibnu Zabdan, murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu ketika beliau membaca syair Muhammadul Basyar di majelisnya. Jadi di majelisnya diajak baca syair ini. Maka pada malam harinya beliau bermimpi bertemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari maca syairan ini bermimpi iso mimpi Nabi. Sama maca ini muga-muga iso mimpi Nabi. Di dalam mimpinya itu baginda Rasul bersabda, "Ghafarallahu laka wa likulli man qalaha ma'aka." Allah mengampunimu dan mengampuni orang-orang yang membaca syair tersebut bersamamu. Ini barokahnya membaca ini. Artinya karena bermimpi demikian, maka Ibnu Zabdan ini setiap ada majelis diwajibkan moco syair ini, sampai seakan-akan menjadi lagu wajib. Bukan Indonesia Raya, tapi syair ini dibaca. Karena beliau bermimpi Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi memberikan kabar gembira, kamu diampuni sekaligus jamaahmu diampuni. Kalau mau jawab syair diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarul lakal basyari
bal huwa kal yaquti bainal hajari Muhammadun basyarun kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Perawi kan beliau Al-Hafiz Syamsuddin Ad-Dimashqi ini dinukil dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau mendirikan syairnya. Beliau menjelaskan dalam syairnya itu, "Idza kana hadzaka firan ja'a dhammu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Kalau orang kafir ini yang dicela di dalam Al-Quran dengan tabbat yada abi lahabim watab, itu sudah dicela jelas-jelas sebagai neraka, yaitu Abu Lahab. Ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, bahwasanya Abu Lahab saja yang matinya kafir dicap mlebu neraka niku gara-gara seneng pas dino lahir Kanjeng Nabi. Saking dari senangnya budaknya yang bernama Tuaibat itu dimerdekakan oleh Abu Lahab ini, maka kemudian di setiap hari Senin dia diringankan azabnya karena senang dengan hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang kafir oleh barokah maulid, oleh barokah seneng dengan dilone lahir Kanjeng Nabi. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang mana seumur hidupnya senang sama Kanjeng Nabi, bukan hanya maulidnya, seumur hidupnya senang sama Kanjeng Nabi, dan matinya pun mati membawa kalimat tauhid, mati husnul khotimah. Tentunya akan lebih besar manfaatnya nanti di akhirat. Ini di kitab Bukhari ini yang menjelaskan tentang Abu Lahab. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Yaitu Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah Maulatun li Abi Lahab. Ini budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Maka tatkala pada waktu hari lahirnya Kanjeng Nabi, maka tatkala Abu Lahab meninggal, maka banyak orang yang bermimpi, sebagian daripada keluarganya bermimpi bahwa Nabi Abu Lahab ini disebutkan suki itu fi hadhihi bi aqadati bi ataqati Thuwaibah. Aku diberi minuman, ini rokok tapi dikasih minuman, ya, karena memerdekakan Thuwaibah, karena gembira dengan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perawi kami beliau dibuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di mana ada seorang perempuan itu ziarah Rasul. Begitu dan makamnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah jamaah kita yang dipimpin oleh Gus Udin dan Gus Samsul hari ini atau malam ini lagi bertolak dari Madinah ke Mekah. Jadi sekarang lagi di tengah perjalanan antara Madinah ke Mekah. Ini habis ziarah Rasul, kemudian sekarang baru mau melaksanakan umrah. Ya, mudah-mudahan semua jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan insya Allah nanti doanya yang terakhir juga akan disampaikan dari sana. Ada orang ziarah Rasul. Saya teringat dengan Al-Maflah Roberbat. Beliau mengajak jamaah ini untuk ziarah Rasul. Beliau mengajak orang ziarah, dan wong ziarah nang wali telu, wali limo, wali pitu. Maka ya satu saat dia harus ziarah
ini walinya wali, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan di hari ini bersama dengan beliau Rasul. Ada seorang wanita, dia berdiri di makamnya Kanjeng Nabi. Kemudian dia berdoa, ya Rasulullah, berikan syafaatmu nanti di hari kiamat. Maka kemudian ada orang lelaki menyeret orang perempuan ini keluar. Begitu diseret keluar, kemudian ngomong sama orang ini, tuh, ngapain kamu minta kepada orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati gak ada manfaatnya, gak bisa ngapa-ngapain orang mati itu. Kemudian orang ini bawa tongkat. Tongkat ini kemudian dia mengatakan kepada ibu, lihat tongkat ini. Ini ada onta. Maka kemudian orang laki-laki ngomong, ya Rasulullah, dengan kemuliaanmu jadikan onta itu duduklah wahai unta, dengan barokahnya kan kita duduk. Ontanya gak duduk, tetap berdiri. Coba lihat, gak ono manfaat dumunan Kanjeng Nabi. Gak ono manfaat, unta itu takon lumpuh atas nama Kanjeng Nabi gak bisa duduk. Coba sekarang dengan tongkat saya, tongkatnya dipukulkan ke onta. Duduk onta itu. Ternyata onta ini, tongkat ini lebih bermanfaat daripada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi sudah mati gitu. Karena gak ada manfaatnya apa-apa. Kamu wis mati, ya sih udah mati, orang manfaat. Dungu yang pangeran, masuk jalur Kanjeng Nabi. Maka kemudian orang perempuan ini langsung merebut tongkatnya. Kemudian onta suruh berdiri. Setelah berdiri, perempuan ini kemudian mengatakan, ya Allah, aku meminta dengan asmamu yang mulia, dengan kemuliaanmu, keagunganmu, jadikan onta ini duduk. Tak mau duduk dia. Kemudian dengan tongkatnya, onta duduk. Dengan tongkat, hanya duduk. Kemudian perempuan ini mengatakan, Bom, apakah dengan kejadian seperti ini kau akan menyimpulkan bahwa berdoa kepada Allah gak ada gunanya? Kamu mengatakan bahwa kekuasaan Allah kalah dengan tongkat? Sungguh otakmu itu kalah dengan onta ini. Kamu lebih sesat daripada onta, katanya perempuan. Perawi yang disebut mulai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak onta itu katanya Syekh Rahman dalam dibahas. Alam taraha wa qad maddat mutaha wa salat min madamiha syahad. Alam taraha, tidaklah engkau melihat onta-onta yang ada di Yaman. Wa qad maddat mutaha, tatkala onta ini dibawa untuk ziarah Rasul, dibuat naik ke Madinah, maka langkah kakinya berbeda dengan onta yang dinaiki sehari-hari. Begitu diajak ziarah Rasul, ontanya itu langkahnya lebar-lebar, itu artinya cepat. Wasalat bin madami hasah, semakin dekat dengan Madinah, maka onta ini matanya mengeluarkan air mata, sebagaimana menurunkan hujan. Fada jadbaz zimami wala tasubha, maka lepaskan jadbaz zimami, tali kekangkan tali. Orang usah disentir, wala tasubha, jangan kau sentir. Kalau naik onta untuk ziarah Rasul. Dan terus sama sini itu, faqa'ibu syauqiha lil hayy jari. Maka yang menuntunnya adalah kecintaan dan kerinduannya kepada tanah di mana di situ terpendam jasa kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Fahim toroban, maka tunjukkan kecintaanmu wahai manusia, kama hamat, sebagaimana onta-onta menunjukkan kecintaan. Wa illa, kalau kalian manusia tidak bisa menunjukkan kecintaan, ngomong tok, cinta-cinta tok, tapi rano
bukti deh, itu no action talk only. Fa'innaka fi tariqil hubbi kadhib, maka cintamu itu dusta. Cintane cinta gombal, jare wong rebel cinta serbet. Ngomongnya I love you, you love me, I and you love me jo. Itu serbet. Maka kalau cinta sama kanjeng Nabi buktikan. Maka mudah-mudahan malam ini panjenengan yang hadir ini merupakan wujud kecintaan kepada kanjeng Nabi karena membaca waqiah. Nah, waqiah itu termasuk Al-Quran. Membaca Al-Quran ajarannya kanjeng Nabi. Maka mudah-mudahan kita semua ini diakui cintanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dianggap sebagai manusia super, manusia luar biasa. Sekarang ini kita lihat buktinya, bagaimana Allah memperlakukan hambanya selaku Nabi. Apa bedanya Nabi dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW? Gusti Allah kalau memanggil nabi-nabi yang lain itu langsung dengan namanya, jambal, langsung jeneng. Contoh di dalam surat Maryam ayat 12, ya Yahya, kan jeneng Yahya, kan jenengi langsung. Dalam surat Thaha ayat 11, falamma ataha nudiya ya Musa, ya Musa. Kemudian Al-Baqarah 33, qala ya Adam, ya Adam, langsung. Kemudian Ali Imran, ya Isa, Nabi Isa, langsung ya Isa, langsung jeneng. Isa, Adam, Musa, Yahya. Itu kalau Allah memanggil nabinya. Tapi bandingkan, meskipun katanya Faruk nggak boleh dibanding-bandingin, nggak boleh saing-saing. Tatkala Allah memanggil Rasul, maka Allah memanggil gelarnya, memanggil pangkatnya, jadi nggak jamba. Contoh surat Al-Anfal, ya ayyuhan nabiyyu, hei kanjeng Nabi. Ini tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhar rasulu. Ini jelas bedanya. Allah saja memuliakan. Bagaimana tidak Allah tatkala memanggil Nabi yang lain dengan namanya, giliran manggil kanjeng Nabi dengan pangkatnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Maka bagaimana kita tidak memuliakan kanjeng Nabi? Jangankan kanjeng Nabi, sandale pun mulia. Sandale loh. Tidak bisa bicara badannya kanjeng Nabi. Sandale mulia, kata para ulama. Bagaimana bisa? Di dalam cerita Mi'raj pada waktu beliau naik ke Sidratul Muntaha, ya. Ini dibandingkan, sekali lagi banding-banding nih. Ini pada waktu Nabi Musa bermunajat di gunung yang disebut dengan Tur Sina atau Muqaddasillah. Pada waktu Nabi Musa mau bertemu dengan Allah, mau berkomunikasi dengan Allah, mau bermunajat kepada Allah, maka Allah berfirman, inni ana rabbuka. Hei Musa, ketahuilah aku ini pangeranmu. Fakhlaq na'laika, maka lepaskan kedua sandal. Innaka bil wadil muqaddas, engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah tua. Nabi Musa disuruh copot sandal untuk menemui Gusti Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Kata para ulama, perintah yang seperti ini tidak pernah didapat, tidak pernah ada di ceritanya Isra Mi'raj. Pada waktu kanjeng Nabi nyampe Sidratul Muntaha tidak pernah, kanjeng Nabi copotan sandalnya orang. Karena tidak nyopot sandal berarti sandalnya kan katut. Saat itu malaikat gak bisa terus mandek, kanjeng Nabi lolos masuk. Lolos itu sandal berarti sandalnya kanjeng Nabi dulu seluruh itu ketimbang makhluk itu ya. Mulai sandalnya kanjeng Nabi sampai di gambar di dalam kopiah, gambar sandal kanjeng Nabi karena luar biasa. Sandalnya kanjeng Nabi bisa nyampe menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking mulia. Saatnya sing mulia dulu sandal. Soalnya sandalnya nempel nang kono mulia, akhirnya kalutan.
Mula niku lek kula panjenengan sami niki rumangsa dudu wong mulya, nempelo nang wong mulya. Kita orang biasa nempel sama Kanjeng Nabi insyaallah kadutan mulya. Padha karo jare wong kuno, padha karo krikil. Krikil ini kalau didol ya tertekan nggih. Sanes kiloan tertekan krikil. Tapi lek krikil ini nempel nang beras dodolane kiloan. Dadi melok mulya kadutan mulya. Kadutan larang. Ngoten. Perawi kang dipun mulyani Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi disebut sebagai manusia super, basyarun lakal basyar, karena keringetnya Kanjeng Nabi ku mulya. Kanjeng Nabi itu termasuk karena kasih orang Kanjeng Nabi itu banyak keringetnya, jadi memang keringetan. Tangan Kanjeng Nabi memang keringetan. Dan sampai menemukan kok keringetan, tangannya keringetan, ada keringetan, wah itu mirip Kanjeng Nabi. Cuma beda nih, kalau beda. Keringet Kanjeng Nabi itu wangi. Lek keringet sampean, mosok. Ini diriwayatkan Ummu Sulaim bahwa satu ketika Kanjeng Nabi itu qailullah, tidur siang. Ya, kemudian Kanjeng Nabi berotos di siang hari itu, banyak keringatnya. Kemudian Ummu Sulaim ini mengambil keringatnya itu dengan kapas, ditutuli ngoten. Kemudian kalau kapasnya sudah penuh, diperas, dilebokno nang botol. Nah, Kanjeng Nabi ngelilir, kemudian Rasul bertanya, ya Ummu Sulaim mana? Ummu Sulaim, apa ini gitu kan? Kok keringetnya dilebok? Apa? Arabuka. Ini adalah keringetnya panjenengan ya Rasul. Aduhu bi. Niki botol parfum kula niki meh telas. Jadi tak tambah kecoki, itu adalah keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pernah cerita ibu-ibu sing cinta sama suaminya sampai keringetnya sing lanang digawe. Ya Allah. Bahkan di diwan yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani ada kisah satu ketika ada seorang wanita, meninggal. Nah kalau orang meninggal kan dikasih itu kapur baru, dikasih parfum ya. Lho niku kok saking tekok melarat, gak duwe parfum. Karena nyari-nyari gak ada ya sudah. Maka kemudian Kanjeng Nabi minta botolnya, boleh botol kosong. Kemudian Kanjeng Nabi mengambil keringatnya Kanjeng Nabi, dilebur nang botol ini. Wis iki lho kayak parfum. Ya, kayak parfum. Ternyata begitu keringatnya Kanjeng Nabi dibuat parfum ini, maka penduduk Madinah sama-sama mencium bau wanginya parfum yang itu berasal dari keringatnya baginda Rasulullah SAW. Maka rumah itu, jadi saomah itu mampu. Jadi kalau orang lewat di ngarepe mampu. Sampai kemudian rumah ini digelari dengan Baitul Muqayyabin, rumah orang yang dikasih parfum. Ternyata parfumnya berasal dari keringatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu luar biasa, sangat-sangat dicintai oleh sahabatnya. Di dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan tatkala beliau wafat, meninggal, maka ada seorang sahabat dari Madinah namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Mendengar berita wafatnya Kanjeng Nabi, orang ini kemudian berdoa, Allahumma a'mini hatta la ara syai'an ba'da. Ya Allah, tolong butakan mataku ya Allah sehingga aku tidak melihat apapun setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Rumungsane rugi, duwe meripat tapi gak iso nyawang wajah indahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melihat wajahnya Kanjeng Nabi itu menenteramkan, membahagiakan. Wong susah sumpah pada Kanjeng Nabi ini jadi bahagia, beruntung dunia dan akhirat memandang wajahnya Kanjeng Nabi. Marro'a wajhaka ya sa'an ya kariman walidai. Marro'a wajhaka ya sa'an. Siapapun yang memandang wajahnya Kanjeng Nabi ya sa'an, jadi bejo, jadi bahagia, beruntung dunia akhirat.
Maka kalau kita tidak bisa memandang wajahnya kanjeng Nabi di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa memandang di surga. Amin ya rabbal alamin. Fa'ami ya makanah, maka orang ini kemudian buta di tempatnya. Buta di tempatnya. Saking dari gak sanggupnya ditinggal kanjeng Nabi. Ada enggak orang di sini ditinggal istrinya atau suaminya mati, kemudian berdoa kayak begini, ya Allah butakan saja. Ada enggak? Perawi kami lihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian betapa kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuncak kepada Sauban Maula Rasulullah. Sauban ini dulu budaknya kanjeng Nabi, kemudian dimerdekakan kanjeng Nabi. Setelah merdeka hidup jauh dari kanjeng Nabi. Lama gak ketemu, akhirnya kemudian bertemu dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pangling, sopo sampai Sauban. Mungkin leres kula Sauban ya Rasulullah. Si. Gila Sauban kok saiki pucet mari ngurung. Apakah kamu ini sakit Sauban? Maladhi ma ghayyara launak. Apa yang menjadikan kamu pucat? Apa kamu sakit? Jangan-jangan diabetes. Kayak gula, makan penyakit apa? Kurus mariono pucat. Boten ya Rasul, kula boten ada penyakit apa. Dan terus saking kula niki rindu mboten panjenengan. Rindu kan gampang, orang ngaku ya betul. Bukan ngonten kan nanti sing kula pikir. Yang aku pikirkan adalah tatkala nanti di akhirat. Seandainya aku beruntung dengan masuk surga, tentu surganya berbeda. Panjenengan surga kelas VIP, kula surga kelas ekonomi. Lah kan beda tempat ya nggak ketemu gitu. Niki lek kula beruntung masuk surga, lah kula nih kalau celaka masuk neraka maka selamanya tidak akan lagi bisa bertemu dengan mulia Rasulullah. Maka menanggapi keinginan dan kerinduan daripada sahabat ini, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat An-Nisa 69, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat. Siapa itu? Para nabi, as-siddiqin, syuhada, as-shalihin. Maka orang yang cinta sama kanjeng Nabi, kepingin dikumpulkan sama kanjeng Nabi, itu harus taat sama Allah, taat sama Rasulnya. Karena cinta itu mendatangkan ketaatan. Cinta itu akan mendatangkan meniru. Pemuda yang cinta ngefan sama artis, maka dia cenderung meniru gaya artis itu, mulai dari bajunya, sepatunya, gaya rambutnya, padahal gak dikompak. Niru-niru itu berarti cinta. Maka bagaimana kalau kita cinta Nabi, maka kita harus meniru apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW selaku uswatun hasanah. Perawi kami ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ada orang cinta kepada orang lain, tapi dia tidak bisa meniru amalnya persis, gak bisa persis nih. Maksudnya ada orang cinta kepada kanjeng Nabi, tapi amaliannya gak bisa niru persis, pokoknya niru persis kanjeng Nabi raiso, kakuat. Itu bagaimana? Ya Rasulullah. Maka baginda Rasul bersabda, almarhum amal orang itu nanti dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Hadis ini, kata Sayyidina Anas, tidak ada yang lebih membahagiakan kepada para sahabat di saat itu melainkan daripada hadis ini. Sangat senang karena dijamin meskipun para sahabat tidak bisa meniru 100% apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi, tapi dengan dilandasi dengan cinta tadi itu, dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawi Abdullah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul itu tidak hanya kita yang cinta sama kanjeng Nabi, kanjeng Nabi juga cinta sama kita. Maka kanjeng Nabi itu disebut dengan Habib. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minna limu
Habib, beliau kanjeng Nabi adalah Habib. Habib ini kelompok, kata para ulama Habib itu fa'ilun, bisa itu isim fa'il, bisa isim maf'ul. Bisa artinya muhibbun, orang yang mencintai, karena Rasul mencintai umatnya sampai akhir hayatnya beliau umat memikirkan umatnya. Tapi juga mahbub, orang yang dicintai, karena baginda Rasul itu adalah orang yang dicintai oleh para sahabatnya sampai rela buta tadi. Rasul cinta sama kita. Satu ketika Rasul berandai-andai, mata alqa ikhwani, kapan aku bisa bertemu dengan ikhwan, kapan? Para sahabat kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, bukankah kami ini ikhwanmu ya Rasul? Katakan Nabi, bukan. Kalau kamu itu sahabat, bukan ikhwan. Nah, saya disebut ikhwan itu sinten ya Rasulullah. Ikhwani qaumun min ummati lam yarawni yu'minuna bi wa yusaddiquna. Yang disebut dengan ikhwannya kanjeng Nabi adalah kaum nanti yang datang di akhir zaman tidak pernah melihat Rasul, tapi mereka iman dan membenarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk ikhwannya yang dirindukan untuk ditemui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, orang kalau mati tidak hanya didatangi oleh malaikat di dalam kubur itu, ya. Ini disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanya di dalam kubur itu, maka kanjeng Nabi dihadirkan di dalam kubur itu. Kemudian ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, sampai kenal orang ini. Kanjeng Nabi dihadirkan dalam kubur. Kemudian ditanya orang yang mana, sampai kenal ini enggak? Kalau orang mukmin, maka dia dengan tegas, wah, ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kanjeng Nabi, ini Nabi kami yang memberikan hidayah, memberikan penjelasan kepada kami. Maka kemudian tatkala orang munafik didatangkan kanjeng Nabi, ditanya sama mereka, kenal orang ini? Geleng-geleng, sopo ya? Kakek kenal diambil dia malaikat. Ya. Maka beruntunglah kalau kita cinta sama kanjeng Nabi, insya Allah kenal dan dikenali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kecintaan tadi itu kita dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun amal kita tidak sebanyak Rasul, amal kita tidak seikhlas Rasul, amal kita tidak sesempurna Rasul, tapi mudah-mudahan dengan amalan kita ini dan ditambah dengan kecintaan kepada beliau, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung bisa dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di akhirat, mudah-mudahan di dunia dengan cinta Rasul, panjenengan mengamalkan ajaran Rasul, termasuk baca surat Waqiah. Mudah-mudahan kita dengan sehat walafiat, dijauhkan dari bala, bencana, musibah. Mudah-mudahan panjenengan usahanya lancar, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang mendatangkan kebahagiaan untuk keluarga, kebahagiaan di dunia wa dunia wal akhirat, kebahagiaan yang bisa menjadikan kita semakin semangat untuk beribadah ila akhir hayat bi husnil khotimah. Mudah-mudahan jamaah pasar Waqiah yang telah mendahului kita, yang telah kembali ke alam baka, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Bapak Ibu kita semua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, diampuni khilaf dan dosanya, semakin diangkat derajatnya di sisi Allah. Lahumul Fatihah. Dimohon ingkang saged maturaken apabila salam kali kula nyuwun agung pangapunten. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.